Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam perkuliahan online dengan mata kuliah Pemikiran Ekonomi Islam. Baiklah para mahasiswa dan mahasiswi kalian, materinya yaitu kondisi perekonomian di masa Nabi Muhammad SAW, kondisi perekonomian di masa Khulafaur Rasyidin, dan di masa Bani Umayyah. Kondisi perekonomian di masa Nabi Muhammad SAW. Kita jelaskan. Di kota Mekah merupakan negara yang baru terbentuk. Oleh karena itu, peletakan dasar-dasar sistem keuangan negara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW merupakan langkah yang sangat signifikan, sekaligus brilian dan spektakuler pada masa itu, sehingga Islam sebagai sebuah agama dapat berkembang dengan pesat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah SAW berakal dari prinsip-prinsip Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam, telah menetapkan berbagai aturan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia dalam melakukan aktivitas di setiap aspek kehidupannya, termasuk di bidang ekonomi. Dalam pandangan Islam, kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan menjadi kehidupan ruhiyah dan jasmaniyah, melainkan sebagai satu kesatuan yang utuh yang tidak dipisahkan bahkan setelah kehidupan dunia ini. Dalam rangka mengembangkan amanah, sebagai khalifah manusia diberi kebebasan untuk mencari nafkah sesuai dengan hukum yang berlaku serta dengan cara yang adil. Islam memandang bahwa setiap orang mempunyai hak penuh untuk dapat memiliki penghasilan atau memperoleh harta kekayaan secara legal sehingga dapat menunaikan kewajiban agamanya dengan baik. Di samping itu, Al-Quran memerintahkan kepada seseorang yang memiliki harta berlimpah agar berwasiat sebelum meninggal dunia. Dari keseluruhan jumlah harta kekayaannya, seorang diperkenankan berwasiat kepada 1/3 dan sisanya yang jumlahnya 2/3 harus dibagikan kepada para ahli warisnya sebagai dengan syariat Islam. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan beberapa prinsip pokok tentang kebijakan ekonomi Islam yang dijelaskan Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penguasa tertinggi sekaligus memiliki absolut seluruh alam semesta. Yang kedua, manusia hanyalah khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, bukan pemilik yang sebenarnya. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya adalah milik Allah. Yang empat, kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun. Yang kelima, eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya merupakan riba yang harus dihilangkan. Yang keenam, menerapkan sistem warisan sebagai media redistribusi kekayaan yang dapat mengeliminasi berbagai konflik individu. Yang ketujuh, menetapkan berbagai bentuk sedekah, baik yang bersifat wajib maupun sukarela, terhadap para individu yang memiliki harta kekayaan yang banyak untuk membantu para anggota masyarakat yang tidak mampu. Rasulullah SAW telah menetapkan
berbagai kebijakan fiskal sebagai bagian dari politik ekonomi pada saat itu. Sehingga sederhana kebijakan fiskal di masa Nabi Muhammad SAW tergambar dalam sistem sebagai berikut. Yang pertama, Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansor, dalam artian mereka dipertemukan dengan orang pribumi asli. Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi, Utsman bin Affan dengan Aus bin Thabit, Sa'ad bin Zaid bin Amr dengan Ubay bin Ka'ab. Yang kedua, kaum Ansor dihimbau oleh Rasulullah SAW untuk membukakan lapangan pekerjaan bagi kaum muhajirin sehingga meningkatkan pendapatan dengan mengimplementasikan akad mujara'ah, musaqah, dan mudharabah. Yang ketiga, kebijakan pajak pada para pedagang dari luar Madinah menyebabkan terciptanya kestabilan harga dan mengurangi tingkat inflasi. Yang keempat, pengaturan APBN yang dilakukan Rasulullah SAW sangat cermat, efektif, dan efisien, menyebabkan jarang terjadi defisit anggaran meskipun sering terjadi peperangan. Yang kelima, menerapkan kebijakan meminta bantuan kaum muslimin secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin, serta menerapkan kebijakan insentif untuk menjaga pengeluaran dan meningkatkan partisipasi kerja dan produksi kaum muslimin. Baiklah, saudara-saudaraku sekalian, para mahasiswa dan mahasiswi, kita jelaskan yang selanjutnya, yaitu kondisi ekonomi di masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin yaitu dari Ali, Umar, Utsman, dan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Khulafaur Rasyidin yaitu pada tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi, Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua itu Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat itu Ali bin Abi Thalib. Sekarang pengertian Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin berasal dari kata al-khulafa, jamak dari khalifah, artinya pengganti. Ar-Rasyidun, jamak dari Rasyid, artinya yang mendapat petunjuk. Khulafaur Rasyidin artinya para pengganti yang mendapat petunjuk. Sekarang Khulafaur Rasyidin yang pertama yaitu Abu Bakar. Nama aslinya Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'di bin Taim bin Murrah bin Ka'ab. Tempat lahirnya yaitu Abu Bakar di Mekah. Tahun lahir 570 Masehi, 2 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Keturunan dari Bani Taim, bangsa Quraisy. Nama ibu Ummu Al-Khair Salma. Gelaran dari Abu Bakar As-Siddiq yaitu Atiq, bebas daripada api neraka, dan As-Siddiq, orang yang paling benar dalam kata-katanya. Tahun meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq itu tahun 13 Hijriah ketika berusia 63 tahun. Beliau dimakamkan di sisi Rasulullah SAW. Kebijakan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, meneruskan usaha Nabi Muhammad SAW sebagai imam dan guru. Yang kedua, memberantas kaum murtad, ingkar zakat, dan nabi palsu. Yang ketiga, membentuk Baitul Mal. Yang keempat, menghimpun Al-Quran.
Dan yang kelima, melakukan ekspansi ke Persia dan Romawi. Beliau membangun Baitul Mal kembali dan meneruskan sistem pendistribusian harta untuk rakyat sebagaimana yang telah diterapkan pada masa Rasulullah SAW. Beliau juga mempelopori sistem penggajian bagi aparat negara. Abu Bakar As-Siddiq dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq melaksanakan berbagai kebijakan ekonomi seperti yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama itu perhatian yang besar terhadap keakuratan penghitungan zakat. Yang kedua, melaksanakan kebijakan pembagian tanah hasil taklukan. Yang ketiga, mengambil alih tanah-tanah dari orang murtad untuk dimanfaatkan demi kepentingan umat Islam. Yang keempat, distribusi harta Baitul Mal, menerapkan prinsip kesamarataan. Dengan begitu, selama pemerintah Abu Bakar As-Siddiq, harta di Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu lama karena langsung didistribusikan kepada kaum muslimin. Baiklah, selanjutnya yaitu Khulafaur Rasyidin yang kedua, yaitu Abu Bakar Umar radhiyallahu anhu ta'ala. Khalifah Umar bin Khattab lahir pada 13 sampai 23 Hijriah. Tahun Masehinya yaitu 634 sampai 644 Masehi. Maaf, itu bukan lahir, tapi kekuasaannya, yaitu 634 Masehi sampai 644 Masehi. Prestasi Umar bin Khattab radhiyallahu an itu perluasan dakwah Islam, mengatur administrasi pemerintahan, mendirikan beberapa departemen di dalam pemerintahan, mengatur dan menertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Yang ketiga, mendirikan pengadilan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif. Yang keempat, membentuk jawatan kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara. Yang kelima, mendirikan jawatan pekerjaan untuk mendukung pembangunan. Yang ketujuh, mendirikan Baitul Mal untuk melancarkan kesejahteraan umat. Yang kedelapan, mencetak mata uang sebagai sarana mengisyah dan muamalah, yaitu kehidupan ekonomi. Yang ke-9 itu menetapkan penanggalan berdasarkan kalender tahun Hijriah. Sahabat yang selanjutnya atau khalifah atau Khulafaur Rasyidin yang ketiga, Abu Bakar, Umar, Utsman yang ketiganya. Khalifah Utsman bin Affan berkuasa 644 Masehi sampai 656 Masehi, antara 23 Hijriah sampai 36 Hijriah itu. Utsman bin Affan radhiyallahu an, nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf dari suku Quraisy, lahir pada tahun 574 Masehi, 576 Masehi di Taif. Ibunya yang bernama Urwah adalah putri Ummu Hakim Al-Baido, putri Abdul Muthalib. Nasab Utsman melalui garis ibunya bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW pada Abdi Manaf ibnu Qusay. Nasab Utsman bersambung melalui Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf, sedangkan nasab Rasulullah SAW bersambung melalui Abdul Muthalib bin Hisham bin Abdi Manaf, ayah dari Utsman. Affan adalah seorang saudagar kaya raya
dari suku Quraisy. Utsman bin Affan radhiyallahu an masuk Islam melalui dakwah ajakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad. Ia adalah orang kaya dan berasal dari keluarga yang kaya raya. Akan tetapi kehidupannya dijalani dengan sederhana serta sebagian besar kekayaannya adalah untuk perjuangan agama Islam. Kebijakan Utsman bin Affan. Yang pertama, meneruskan kebijakan Umar bin Khattab dalam bidang lembaga keuangan. Yang kedua, yaitu menerapkan kebijakan ekonomi seperti kewajiban menyerahkan zakat ke Baitul Mal dan mendistribusikan kepada mustahiq. Yang ketiga, menerapkan pajak bumi, kharaj, dan menetapkan pajak barang perdagangan dengan senilai pajak 10%. Yang keempat, memberikan izin untuk memanfaatkan tanah-tanah milik negara kepada penduduk miskin. Khalifah Utsman juga adalah pemimpin umat Islam yang berjasa dalam bidang 1. Membukukan kodifikasi Al-Quran. Yang kedua, mengembangkan sistem pemerintahan. Yang ketiga, membentuk undang-undang niaga. Dan selanjutnya menyusun literasi Al-Quran Arab. Aset jariah dari hasil wakaf Utsman bin Affan sampai sekarang bisa dirasakan. Yang pertama, Utsman bin Affan membeli sumur Raumah lalu digratiskan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Air sumur dialirkan ke kebun kurma agar subur. Pohon kurma terus bertambah hingga diwariskan dari generasi ke generasi, dari khalifah hingga dikelola pemerintah Arab Saudi untuk membantu anak yatim dan menyimpan sebagian di rekening bank atas nama Utsman bin Affan di bawah pengawasan Departemen Pertanian. Wah, luar biasa. Hasil surplus digunakan untuk manfaat seluas-luasnya. Salah satunya, pemerintah Saudi membeli tanah di kawasan Markaziyah untuk membangun hotel pariwisata di dekat Masjid Nabawi. Selanjutnya yaitu khalifah yang terakhir, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, jiwa tanpa noda, sang kesatria Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat hidupnya, namanya Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf, keturunan Bani Hashim, sepupu serta menantu Rasulullah. Dilahirkan di dalam Ka'bah di Mekah pada tahun 601 Masehi, yaitu 10 tahun sebelum Rasulullah diutus menjadi Rasul. Baginda mendapat gelaran karamallahu wajhah. Maksudnya orang yang dimuliakan Allah wajahnya, karena tidak pernah menyembah berhala sejak lahir dan tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Dilantik menjadi khalifah Islam yang keempat selepas Sayyidina Umar pada tahun 35 Hijriah sampai 655 Masehi, memerintah selama 4 tahun saja. Lalu kebijakan pemerintah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, penggantian pejabat yang tidak memiliki integritas. Banyak pejabat yang diangkat karena kedekatannya dengan Khalifah Utsman. Hal ini mengakibatkan kebencian terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib semakin bertambah karena diganti. Yang kedua, membenahi keuangan negara. Ali bin Abi Thalib membersihkan keuangan negara yang dimanfaatkan secara nepotisme. Yang ketiga, memajukan bidang ilmu bahasa. Menambahkan tanda baca pada tulisan Arab untuk mengurai kesalahan. Cara
membacanya dengan koordinatornya Abu Aswad Ad-Duali. Khalifah Ali memerintah untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu. Wah, luar biasa ini. Yang keempat, kebijakan di bidang pembangunan kota Kufah sebagai pusat kajian ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Utsman bin Affan pernah menyumbang 300 ekor unta dan 1000 dinar dari kantong pribadinya untuk perang Tabuk. Selanjutnya, perekonomian di masa Nabi sudah, di masa Khulafaur Rasyidin sudah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sekarang ekonomi di masa Bani Umayyah. Kemajuan di masa dinasti Bani Umayyah di bidang sosial dan ekonomi. Kemajuan Bani Umayyah di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi dan perdagangan, dinasti Bani Umayyah menerapkan beberapa kebijakan untuk dapat meningkatkan perekonomian negara. Kebijakan-kebijakan Bani Umayyah di bidang ekonomi antara lain: yang pertama, sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Sumber uang masuk pada masa zaman Daulah Bani Umayyah sebagiannya diambil dari daraib, yaitu kewajiban yang harus dibayar oleh warga negara. Di samping itu, bagi daerah-daerah yang baru ditaklukkan, terutama yang belum masuk Islam, ditetapkan pajak istimewa. Namun pada masa Umar bin Abdul Aziz, pajak untuk non-muslim dikurangi. Sedangkan jizyah bagi muslim dihentikan. Terus kebijakan ini mendorong non-muslim memeluk agama Islam. Adapun pengeluaran pemerintah dari uang masuk tersebut adalah: yang pertama, untuk gaji pegawai, tentara, dan biaya tata usaha negara. Yang kedua, pembangunan pertanian termasuk irigasi dan penggalian terusan. Yang ketiga, untuk ongkos bagi terpidana dan tahanan perang. Yang keempatnya yaitu untuk membeli perlengkapan perang. Dan selanjutnya untuk hadiah bagi sastrawan dan ulama. Mata uang dicetak di masa Bani Umayyah secara teratur. Pada masa Abdul Malik, mata uang kaum muslimin dicetak secara teratur. Pembayaran diatur dengan menggunakan mata uang ini. Meskipun pada masa Umar bin Khattab sudah ada mata uang, namun belum begitu teratur. Yang ketiga, organisasi keuangan. Keuangan terpusat pada Baitul Mal yang asetnya diperoleh dari pajak tanah, perorangan. Bagi non-muslim, percetakan uang dilakukan pada Khalifah Abdul Malik. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.